Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 4 November 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh dengan kasih, kami menaikkan syukur di pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kembali kepada kami untuk boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman itu menuntun menolong kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang keempat. Injil Yohanes 15 ayat 4, firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Renungan pada pagi hari ini diberi judul "Tinggal di dalam Dia". Saudara, seekor burung pelatuk memiliki paruh yang sangat kuat untuk melubangi kayu dan membuat rumah yang nyaman dan aman terhadap predator. Pada musim dingin ataupun hujan, bahkan termasuk badai, burung itu tidak takut karena rumah itu sungguh aman baginya, karena di dalam rumah itu burung pelatuk mendapatkan perlindungan. Saudara, begitu pula dengan kehidupan kita, bahwa kita pun juga selalu dan mestinya tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di pasal 13 Injil Yohanes menjelaskan tentang peristiwa pembasuhan kaki. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan Petrus mengatakan, "Guru, basuhlah juga kepalaku." Lalu Yesus menjawab, "Yang sudah mandi tidak perlu dibasuh lagi. Kalian semua sudah bersih, tetapi tidak semua." Maksudnya adalah ada satu orang murid yang tidak bersih, yaitu Yudas Iskariot. Konteks pada waktu itu adalah bahwa Yudas tidak bersama-sama dengan 11 murid lainnya. Dan dalam hal ini tentu yang dimaksudkan ada satu cabang yang tidak baik di antara para murid, yaitu Yudas Iskariot. Bahkan di dalam Yesaya 5 ayat 1-4 dijelaskan mengenai nyanyian tentang kebun anggur. Harapan dari seorang penanam ataupun petani kebun anggur adalah bahwa apa yang dia tanam adalah anggur yang manis, namun ternyata hasilnya adalah anggur asam. Ini adalah gambaran tentang orang Israel yang tidak setia dan berbuah dalam perilaku mereka, sehingga Allah memberikan hukuman. Selain itu, hal ini juga menjelaskan bahwa harapan Allah kepada orang Israel adalah menghasilkan buah yang baik, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Israel tidak berbuah dalam hidup yang baik karena mereka tidak tinggal di dalam Allah. Dan dalam konteks Yohanes 15 ini, Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah anggur yang baik. Di ayat 1, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya." Sekalipun orang Israel gagal menghasilkan hasil yang baik, menghasilkan anggur yang baik, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Kata benar di dalam bagian ini menegaskan kebenaran sejati. Tuhan Yesus adalah pokok anggur sejati, pokok anggur yang benar. Kebenaran itu dibuktikan melalui buah yang dihasilkan, kesesuaian antara perkataan dan tindakan, bahkan kerelaannya untuk mati. Dia setia menyelesaikan karya sampai akhir dan menyerahkan nyawanya. Selanjutnya, kata tinggal juga dapat diartikan menetap. Yang dimaksudkan adalah bahwa cabang tidak akan bisa menghasilkan apa-apa jika tidak menetap menempel pada pokoknya. Coba perhatikan tanaman semangka. Pokok batang utama itu memiliki cabang-cabang, dan cabang itu mengambil makanan dari pokok batang, sementara pokok batang mengambil nutrisi dari tanah. Maka untuk menghasilkan buah,
cabang harus menempel atau tinggal pada pokok batang. Jika tidak, maka cabang tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak ditopang oleh pokok batang yang mengambil nutrisi dari tanah. Saudara, kita pun juga harus tinggal di dalam Kristus untuk menghasilkan buah yang baik. Tanpa tinggal di dalam Kristus, maka tidak ada gunanya. Sebagian orang menganggap melakukan kebaikan itu cukup di luar Kristus. Itu salah besar. Kebaikan sebesar apapun tidak akan pernah membuat kita layak di hadapannya, sebab kita layak dan diselamatkan semata karena kebaikan Kristus dan karyanya, dan pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita percaya dan diselamatkan. Jadi, adakah kebaikan selain di dalam Kristus? Tentu tidak ada. Oleh karena itu saudara, apakah kita sudah benar-benar tinggal di dalam Kristus? Apakah buktinya dan bagaimana sesama melihat hal itu di dalam diri kita? Tunduklah dan mohonlah anugerahnya memimpin kita agar setia tinggal di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolong dan ajarlah kami untuk setia tinggal di dalam Engkau, supaya kami berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami, ya Tuhan, akan setiap kelalaian dan kegagalan kami. Kami rindu mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami untuk setia tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Roti Hidup edisi 4 November 2025. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.